menyangkut efektif kontrol dari peradilan terhadap kinerja demokrasi, kinerja parlemen. Jadi makanya parlemen nggak seneng ini diawasi caranya. Nah, tetapi di era 2 tahun COVID ini banyak keadaan COVID ini yang disalahgunakan, dibajak gitu untuk ada undang-undang disahkan cuma 5 hari, gitu-gitu. Jadi yang namanya uji formil ini menjadi semakin penting. Hukum acaranya pun harus dipelajari dengan ragam varian yang berbeda. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan di kuliah terakhir ini saudara-saudara sudah memahami ya keseluruhan seluk-beluk prosedur-prosedur berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ya, saya berharap juga saudara jangan hanya membatasi diri di MK, tapi diperluas hukum acara peradilan konstitusi. Jadi bukan hanya MK. Peradilan konstitusi meliputi juga misalnya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diselenggarakan dikerjakan di Mahkamah Agung. Nah, itu masuk juga itu dalam pengertian peradilan konstitusi. Nah, itu bagaimana itu? Hukum acara pengujian peraturan di bawah undang-undang di MA. Ya kan? Dipelajari di mana itu? Nah, jadi jangan gara-gara kita MK, hukum acara MK, hukum acara yang di Mahkamah Agung sepanjang menyangkut keterkaitan jenis perkara pengujian peraturan perundang-undangan tidak dianggap bagian dari kajian kita juga. Nah, kita kaji juga itu. Ya kan? Beda dia aturannya. Nah, harusnya sama. Misalnya putusan MK itu diputus final dan mengikat. Dia menyatakan undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar dan mulai hari ini undang-undang itu tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. Tapi kalau putusan Mahkamah Agung nggak begitu. Dia mengatakan peraturan pemerintah nomor sekian bertentangan dengan undang-undang dan memerintahkan kepada pembentuk PP mencabut PP itu. Nah, jadi dia bukan langsung menyatakan PP tidak berlaku lagi, enggak. Nyuruh cabut dulu. Nah, ini beda nih. Nah, ini ada masalah. Jadi kalau PP-nya itu lambat dicabut bagaimana? Sudah banyak kasusnya kayak gitu. Nah, hukum acara berkenaan dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang, ini masih ada kendala kayak begitu. Yang kedua, kalau di MK sidangnya terbuka untuk umum, semua pihak dipanggil, pemohon dipanggil, termohon dipanggil, gitu kan? Nah, audi et alteram partem, semua yang merasa berkepentingan yang mau ikut boleh. Tapi kalau di sidang Mahkamah Agung enggak ada sidang kayak begitu terbuka tuh enggak ada. Mereka hanya memeriksa berkas saja, kertas-kertas. Misal perda dari Kabupaten A diuji dengan undang-undang, maka dikirim dokumennya. Dokumen itu aja dipelajari, nggak ada sidang terbuka, jawab jinawab, marah-marah di sidang, nggak ada. Nah, ini hukum acaranya beda. Nah, jadi saudara pelajari, masa nggak tahu? Mentang-mentang hanya belajar ya hukum acara MK, nah, kurang kalau begitu. Kurang, harus tahu supaya kita juga bisa memperbaiki negara hukum Indonesia secara terpadu. Malah ada satu lagi nih ya, ada satu lagi nih. Itu sekarang ini banyak sekali kita sarjana hukum, para mahasiswa hukum, karena nggak ada di mata kuliah. Nah, itu ada namanya peradilan semu. Nah, tolong saudara ingat ada namanya peradilan semu, kuasi peradilan. Sekarang lembaga-lembaga kuasi peradilan sudah banyak sekali, sudah puluhan. Misalnya nih, KIP, Komisi Informasi Pusat. Kan? Komisi Informasi Pusat itu lembaga administratif di bidang informasi publik. Tapi dia regulator di bidang administrasi publik. Jadi dia kayak eksekutif tapi legislatif juga.
Tetapi KIP juga mengadili, dia juga berfungsi yudikatif, cabang campuran. Misal ya, pejabat yang tidak mendisclose informasi publik sesudah diminta sesuai dengan prosedur, itu bisa diadili di KIP dengan ancaman pidana 1, 2, sampai 3 tahun. Jadi dia bisa memutuskan memenjarakan pejabat masuk penjara 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah, bandingnya nanti di pengadilan negeri. Jadi KIP itu pengadilan banget. Pidana malah, mempidanakan pejabat. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa ini adalah pengadilan. Banyak yang nggak tahu. Nah, sehingga anggota KIP itu tidak ada syarat harus sarjana hukum, berpengalaman di dunia peradilan. Nggak ada. Nah, itu kesalahan undang-undangnya. Tapi lembaga ini sudah ada. Sejak 2009 sudah ada lembaga, 2008. Nah, jadi pengacara yang memahami soal seluk-beluk hukum acara, berperkara di KIP juga nggak ada juga. Nah, hal yang sama juga terjadi misalnya di Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kalau MK itu kan mengadili tentang hasil pemilu. Tapi kalau pengadilan tentang proses pemilu itu di Bawaslu. Nanti bandingnya ke Pengadilan Tinggi TUN. Nah, itu pengacara-pengacara awal-awal dulu nggak ada yang mengerti bahwa Bawaslu itu pengadilan. Maka para pihak yang berperkara nggak didampingi pengacara. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak perkara di situ. Maka para mahasiswa hukum UI harus memahami bahwa ada lembaga-lembaga kayak Bawaslu, kayak KIP, ya, yang berfungsi sebagai peradilan semu, yang ada irisan dengan hukum administrasi negara kayak Bawaslu, ada irisan dengan hukum tata negara, dalam hal ini peradilan tentang hasil pemilihan umum. Nah, jadi hukum acara yang di Bawaslu pun harus dipelajari. Jangan hanya membatasi diri dalam kurikulum silabus dari mata kuliah hukum acara MK. Jadi saudara ini harus banyak rajin baca ini. Gitu ya. Jadi jangan kaku apa yang dikuliahkan oleh dosen, ya itu aja diapalin supaya lulus ujian. Jangan begitu dong. Kita kan belajarnya bukan orientasi dapat angka. Ya, tapi angka penting juga. Kalau dapat C semua, aduh sama aja bohong juga, kuliah capek-capek C semua. Nah, itu kan harus ada yang banyak dapat A dong. Nah, jadi itu saja ya sebagai kuliah penutup, mudah-mudahan merangkum ya materi yang sudah dibahas selama satu semester ini. Silahkan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jimli. Iya. Baik, nah ini menarik ya disampaikan Prof. Jimli ya terkait dengan hukum acara MK. Tadi juga sempat disinggung terkait dengan recall salah satu hakim MK. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, ada satu orang. Ada lagi? Oke, baik, dipersilakan dulu Ali Muharram dari kelas mana? Reguler atau paralel? Boleh dihidupkan kameranya? Oke, sebentar. Baik, terima kasih Prof. Jimli dan Bu Rian yang telah ada di kuliah penutup ini. Sebenarnya saya ingin bertanya. Terima kasih sebenarnya sebelumnya kesempatan untuk bertanya, Prof. Jimli. Jadi sebenarnya saya mau bertanya sih, sebenarnya kemarin ada tugas di kita untuk membuat milih kasus tentang beberapa jenis dari sengketa di Mahkamah Konstitusi, yang dimana salah satunya itu tentang pembubaran partai yang bentuknya itu sudah terlalu kuat di dalam pemerintahan, dan karena dia terlalu kuat di pemerintahan, dia itu seakan-akan kalau misalkan menggunakan acara Mahkamah Konstitusi yang konvensional itu, kemungkinan besar untuk membubarkan partai itu susah banget. Sebenarnya ini yang membuat saya juga tertarik sebenarnya sama pengawasan tentang partai. Yang kita tahu kan sebenarnya kalau pengawasan partai itu kan ada di dalam mahkamah internal gitu ya. Jadi di setiap partai politik ada mahkamah internal untuk mengurusi politik internal yang ada di dalam partai itu sendiri.
sebenarnya saya mau bertanya sih, apakah sebenarnya di dalam tradisi demokrasi di Indonesia itu sebenarnya udah kayak ada suatu institusi sosial, mungkin mahkamah yang mengawasi tentang adanya pergulatan ataupun aksi-aksi tentang politik, tapi di dalam partai politik sendiri. Jadi kayak ibarat kata mahkamah yang membantu untuk mengadili suatu sengketa di antara partai politik itu. Karena saya melihat kalau misalkan pengawasan terhadap suatu partai politik itu juga cukup penting juga di dalam demokrasi kita. Soalnya kalau misalkan terlalu kuat juga terkadang kan membuat banyak orang-orang juga kayak gimana ya, sangat kurang aja gitu terhadap partai tersebut. Karena takutnya nanti mungkin ada hal-hal yang tidak demokratis gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ali Muharram. Satu lagi ya, Prof, boleh? Ya. Ada satu lagi, silakan Kumail. Baik, terima kasih Bu Rian. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Jimli. Perkenalkan saya Kumail Gilman, mahasiswa hukum acara Mahkamah Konstitusi kelas D reguler. Izin bertanya Prof terkait impeachment presiden. Kaitan juga dengan tugas yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, bahwa kita memang mendapatkan tugas merangkai putusan, dan memang ini ada hubungannya terkait teknis atau pelaksanaan impeachment ya Prof ya. Berdasarkan di pasal 7B Undang-Undang 1945 ayat 1, kalau saya tidak salah melihat, menurut hemat saya di situ ditulis bahwasannya MPR dapat menyetujui usul pemberhentian presiden dari DPR jika mana DPR terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada MK, Prof. Namun yang di sini yang ingin saya tanya lebih kepada teknis, mengingat Prof. Jimli merupakan pendiri Mahkamah Konstitusi dan juga ketua pertama dari Mahkamah Konstitusi Indonesia. Izin bertanya, Prof, apakah di dalam isi petitum tersebut kita sebagai pemohon dalam artian pimpinan DPR menuliskan bahwa Mahkamah Konstitusi maksudnya memohon agar Mahkamah Konstitusi merekomendasikan kepada MPR untuk melakukan sidang paripurna dalam perihal pemberhentian presiden, Prof. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih, Kumail. Boleh mungkin langsung dijawab, Prof, dua pertanyaan terkait partai tadi ya. Ya, Prof. Jadi memang bagus kalau ada yang mau nulis skripsi tentang partai, tapi baca buku saya terbitan LP3IS yang konstitusi sosial, sama buku yang barusan diluncurkan kemarin. Nggak ada yang datang ya? Nggak ada yang kasih tahu atau apa tuh, Bu Rian? Peluncuran buku saya di KY kemarin, RAM itu. Totalitarianisme baru. Nah, di situ saya menerangkan juga pentingnya modernisasi partai, reformasi partai. Nah, jadi partai ini jangan dilihat sepenggal-sepenggal, misalnya soal anggaran APBN, bantuan untuk partai. Itu penting supaya jangan korupsi, kan? Tapi bukan cuma itu. Kalau cuma dibantu tapi partainya nggak dibenahi, waduh, ini kan oligarki semua nih. Nah, itu loh. Jadi keluarga, partai keluarga. Jadi harus dibenahi partainya. Harus ada internal demokrasi sebagai syarat menjadi sarana demokrasi eksternal. Tidak bisa partai diharap jadi sarana demokrasi bernegara kalau di internalnya nggak ada demokrasi. Gitu loh. Nah, jadi ini memang harus ada pembicaraan menyeluruh, termasuk kontrol internal mahkamah partai. Itu juga harus dilihat sebagai satu kesatuan konsepsi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi saya rasa itu satu isu ya, satu isu sangat penting partai. Sekarang partai seakan-akan segala-galanya, menentukan semuanya orang partai. Padahal tidak begitu mestinya. The founding fathers dulu bikin MPR itu lembaga penjelmaan seluruh rakyat, ada partainya, ada utusan daerahnya, ada utusan golongannya, supaya semua rakyat terwakili. Nah, sekarang utusan golongan tidak ada lagi, sekarang seolah-olah partai. Maka partai merajalela sekarang. Nah, kalau partainya nggak dibenahi,
dengan segala dia merusak, jadi bukannya memperbaiki tapi merusak. Padahal seolah-olah mereka ini sangat berkuasa, tapi di buku saya yang totalitarianisme itu saya gambarkan enggak juga. Di balik politik ada bisnis. Di balik pemegang kekuasaan politik ada pemegang kekuasaan ekonomi. Jadi mereka itu sebetulnya yang ada di belakang layar. Padahal di belakang layar itu tempuari, sekarang enggak lagi, di depan layar sekarang. Maka itulah para pedagang, para pengusaha sekarang ini menguasai semua jabatan publik, baik di DPR, DPD, pemerintahan, ya kan? Di kabinet itu lebih dari separuh pengusaha sekarang. Nah, itu bagaimana itu? Jadi campur baur antara bisnis dan politics. Jadi kalau begitu bukan partai juga yang kuasa ini, tapi pemilik modal, karena demokrasi makin mahal. Nah, jadi instrumen demokrasi bernama partai harus dibenahi. Tolong baca saudara itu buku-buku saya itu ya. Nah, buku yang diluncurkan kemarin di KY itu Oligarki dan Totalitarianisme Baru. Buku saya ke-75. Nah, dapat penghargaan kemarin. Nah, itu satu. Yang kedua tadi soal impeachment. Jadi impeachment ini memang masih belum ada pengalaman kita, jadi masih banyak teori-teori aja ini, ya kan? Nah, cobalah didorong supaya ada praktek. Nah, begitulah ada presiden yang diimpeach. Iya. Mahasiswanya kurang banyak bersuara sih sekarang. Gimana ini gara-gara COVID apa nih? Nah, jadi karena belum ada kasus, jadi susah kita ini nebak-nebak. Nah, itu kan teori-teori aja sambil belajar pengalaman negara-negara lain. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar kita diaturnya memang impeachment ini lebih sulit dari perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau perubahan Undang-Undang Dasar itu lebih gampang. Padahal itu setengah mati untuk merealisasikan ide perubahan konstitusi seperti sekarang. Perubahan kelima Undang-Undang Dasar mau memperbaiki penataan PPHN atau GBHN, penataan MPR, DPD. Tapi dimasuki isu mau perpanjangan 3 periode lah, calon independen lah, akhirnya nggak jadi itu perubahan kelima. Gitu loh. Jadi isu perubahan kelima ini setengah mati. Apalagi untuk impeachment, nah prosedurnya lebih sulit. Ya. Nah, itu dan quorumnya juga lebih sulit. Karena memang di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar itu, kalau di dalam sistem presidentil, nah, contohnya kayak di Amerika itu belum pernah satupun kasus presiden Amerika diberhentikan. Satu-satunya yang diberhentikan itu cuma Nixon, tapi bukan diberhentikan, dia mengundurkan diri karena malu, ya, karena malu dulu, gitu. Tapi yang impeachment yang sebenarnya terbukti banget, termasuk Bill Clinton main cewek Lewinsky di White House, terbukti banget. Cuma akhirnya itu yang menentukan suara, dia menang 1 suara di Senat, menang dia, gitu loh. Nah, jadi yang namanya impeachment itu dalam sistem presidentil maksudnya itu justru melindungi presiden, gitu loh, dari ancaman. Kayak misalnya di pengalaman di Indonesia, Gus Dur diberhentikan karena nggak menguasai mayoritas suara di MPR. Belum tentu salah dia, tapi dia diberhentikan. Nah, gitu loh. Kan proses pembuktian Bulog Gate di zaman Gus Dur itu sudah sampai ke memorandum 2, artinya sudah terbukti. Tapi ketika TAP MPR-nya ditetapkan, itu kan jadi menyimpang. Dia ditetapkan diberhentikan dengan TAP MPR bukan karena Bulog Gate, melainkan karena dekret presiden membubarkan DPR. Jadi kan beda. Jadi agak kacau itu ketetapan MPR pemberhentian Gus Dur itu. Tapi keseluruhan pengambilan keputusan bukan berdasarkan proses hukum, melainkan proses ya mayoritas minoritas suara di MPR.
Nah, untuk itulah sesudah reformasi kita pertegas impeachment itu harus melalui proses hukum di MK. Jadi kalau DPR berpendapat bahwa presiden ini sudah melanggar hukum, dibawa ke MK dulu. MK membuktikan bahwa memang terjadi pelanggaran hukum dan sah, memang benar. Nah, kalau sudah dibenarkan oleh MK, barulah dikembalikan ke DPR. DPR membawa masalahnya ke MPR dengan tuntutan pemberhentian berdasarkan putusan MK. Nah, tinggal nanti MPR yang memutuskan. Nah, masalahnya apa yang harus diputus oleh MK itu? Oleh MPR itu? Yang jelas, MK itu tidak memberi sanksi. MK hanya membuktikan salah tidaknya supaya ya Kinstrap Sonderschuld, tidak ada sanksi diberikan tanpa kesalahan. Jadi proses pembuktian kesalahan itu saja yang diputus di MK. Apakah putusan MK bersifat final dan mengikat? Iya, tidak bisa diubah oleh siapapun. Kalau dikatakan Presiden A sudah bersalah, tanggung jawab bersalah, titik. Berarti itu sudah final bersalah. Nah, atas dasar kesalahannya itu, MK tidak ngasih sanksi. Sanksinya itu wilayah kewenangan MPR. Nah, macam-macam bisa terjadi di MPR itu. Ini kan belum pernah ada kasus sekali lagi ya. Tapi macam-macam kemungkinan. Misal, ini sudah di penghujung masa jabatan. Nah, kayak misalnya Pak Jokowi sekarang ini sudah periode kedua dan sudah di tahun ketiga. Nanti di 2003, 2004 kan pemilihan umum. Nah, misalnya dia di-impeach, misal. Jadi jangan serius ya, jangan nanti ada yang tersinggung, tapi ini sekedar contoh aja. Nanti pada akhir 2023 dia di-impeach. Sampai dibawa ke MK, kata MK, benar dia ini sudah ngawur ini, melanggar hukum, melanggar sumpah jabatan. Pendapat DPR sudah benar. Nah, maka oleh DPR diajukan ke MPR sudah bulan Januari 2024. 1 bulan lagi pemilu. Nah, ya kan? Dia kan bukan calon presiden. Dia tidak ikut pemilu. Yang ikut pemilu yang lain. Gitu. Tapi dia di-impeach. Nah, impeachment katakanlah sampai 3 bulan. 3 bulan berarti Januari, Februari, Maret. Nah, itu masih ada 5 bulan, berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 5 bulan. 6 bulan menuju Oktober. Gitu. Jadi dia di-impeach dan sampai ke MPR dia mau diberhentikan. Ada banyak kemungkinan. Apakah diberhentikan, wakilnya naik jadi presiden, atau misalnya oleh DPR ini ternyata wakilnya juga bermasalah. Gitu loh. Maka dua-duanya mau diberhentiin. Kalau dua-duanya diberhentiin, maka triumvirat yang ambil ambil posisi triumvirat sampai pemilihan umum. Nah, tapi sampai terpilih presiden baru. Tapi ini masalahnya pemilihan umumnya sudah selesai. Sudah selesai, tinggal nunggu dan sudah dihitung suara, sudah ketahuan bakal menangnya siapa. Nah, ada nggak kemungkinan MPR itu berinovasi? Daripada kacau, biarin aja presiden ini, tapi dia tidak boleh lagi, misalnya nih, ya kemungkinan ketiganya diterusin aja, ya kan? Tapi dia tidak boleh misalnya diberi penghargaan jadi apa gitu, karena seluruh penghargaan yang sudah pernah dia terima sebagai presiden dicopot. Tapi dia meneruskan pekerjaannya sampai bulan Oktober. Bisa juga begitu kan, untuk stabilitas. Nah, variasinya masih banyak. Atau kemungkinan kedua, bukan Presiden Jokowi, tapi presiden yang sedang menjabat 1 periode, dia mau nyalon lagi. Nah, tiba-tiba menjelang pemilu dia di-impeach. Maka sanksinya bukan diberhentikan, tapi terus sampai masa jabatan habis, tapi dia dicoret dari calon presiden. Itu kemungkinan kedua. Ya kan? Nah, kemungkinan ketiga ya bisa saja dia dipecat dan sebagainya. Nah, jadi itu semua variasi dari sanksi yang
berwenang untuk dijatuhkan oleh MPR, tergantung dinamika politik sesaat. Tapi sebelum MPR membuat keputusan, satu-satunya lembaga yang memberi legitimasi legalitas untuk keabsahan impeachment itu adalah putusan MK yang bersifat final dan mengikat, tidak boleh diubah lagi sesudah dia putus, tapi hanya terbatas menyangkut soal salah tidaknya ya presiden sesuai dengan tuduhan atau pendapat DPR. Nah, begitu kira-kira. Itu desain aturan di konstitusi kita kayak begitu. Banyak kekurangannya ya, tapi begitu aturannya sehingga ya, ini kan kita lagi bingung ini karena belum pernah kasus. Nah, coba dong didorong ada kasusnya baru ketahuan gitu ya. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan. Ini takut ini, Pro, kalau ngajukan impeachment nanti kan RUKUHP mau disahkan, nanti ditangkap-tangkepin bahasanya ini. Dikhawatirkan, Bro. Ya, ada lagi teman-teman? Izin Barian untuk follow up question mungkin? Iya, silakan Kumail. Baik, terima kasih Prof untuk jawabannya cukup jelas. Yang tapi mana ini? Siapa nih? Kumail. Masih saya Prof, masih Kumail Prof. Iya, ya. Ya, tapi ini Prof, ini saya sebenarnya agak agak sedikit kepikiran di pasal 7A UUD 1945 disebutkan bahwasanya di situ kan presiden dan atau wakil presiden juga dapat diberhentikan karena sudah tidak sanggup menjalankan menjalankan jabatannya. Ini mungkin juga bisa dibilang sebagai pasal yang multitafsir menurut saya pribadi, menurut hemat saya. Namun jika kita melihat kasus misalnya nih Prof, kayak misalnya presiden di Indonesia itu umurnya 90 tahun, let's say kayak Mahathir Muhammad, kayak gitu kan, istilahnya itu udah umur menuju uzur ya Prof ya. Namun ya bisa kita bilang patron-patron politiknya mengatakan bahwa dia itu masih sanggup menjadi presiden, sedangkan ada sebagian besar anggota DPR sendiri tuh merasa bahwa ini udah nggak sanggup jadi presiden, tapi dia masih batu gitu loh Prof, istilahnya masih keras kepala sehingga dilakukan yang namanya tuh pendapat DPR untuk impeachment si presiden ini Prof yang umurnya 90 tahun lebih gitu. Kira-kira gimana Prof? Apakah itu dapat dijadikan sebagai dasar hukum juga atau bagaimana Prof? Jadi dasar untuk impeachment itu ada 3. 1, kalau presiden melakukan 4 jenis tindak pidana. Pengkhianatan pada negara, suap, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Nah, apa itu tindak pidana berat? Ialah tindak pidana yang biasanya dipahami 2 kemungkinan. Ancamannya di atas 5 tahun, atau sanksinya yang dijatuhkan di atas 5 tahun. Nah, itu termasuk kategori berat, ya, tindak pidana berat. Jadi kategori pertama itu 4 jenis tindak pidana ini: pengkhianatan, suap, korupsi, tindak pidana berat. Jadi MK dalam hal ini berfungsi sebagai peradilan pidana. Hati-hati. Karena itu kasus yang sudah dipidanakan di MK tidak boleh lagi di nebis in idem, ya, diadili. Kalau dia udah berhenti diadili lagi di pengadilan negeri nggak bisa, ya, hanya boleh di satu tempat, tidak boleh double jeopardy. Jadi itu alasan pertama untuk impeachment kalau dia melakukan tindak pidana. Kedua, perbuatan tercela. Nah, ini yang paling umum. Ini luas sekali perbuatan tercela. Apa tuh perbuatan tercela? Misdemeanor kalau dalam konstitusi Amerika itu perbuatan kecil-kecil. Ya, perbuatan tercela ini kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari sebetulnya ada kaitan dengan seks, kelamin. Jadi kejahatan yang ada kaitan dengan ya pelecehan seks segala macam. Tapi itu tidak bisa juga kita batasi tafsirnya hanya berkenaan dengan sexual harassment, tidak bisa. Karena eufemisme penggunaan bahasa yang namanya perbuatan tercela ini bisa melebar, meluas. Semuanya jadi soal etika, soal akhlak, soal adab. Misalnya nih, ya, Kumail jadi presiden. You sok-sok milenial nyetir sendiri.
ya kan? Lalu sambil nyetir itu melanggar lalu lintas. Nah, itu kan misdemeanor. Ya, tapi perbuatan sekaligus misdemeanor, kejahatan kecil-kecil, tipiring, tapi sekaligus juga tercela. Itu kalau melanggar misdemeanor. Nah, ini suka yang kedua contohnya, Anda nggak melanggar hukum sama sekali. Anda meludah sambil nyetir, you meludah. Kena muka orang di Jalan Sudirman. Oke? Jadi ini Presiden Kumail ngeludahi orang. Masuk koran langsung viral. Meludah sambil nyetir. Ini kalau untuk orang biasa mungkin nggak dimasalahkan orang. Tapi karena ini presiden meludah kena muka orang, kena muka Fatimah lagi misalnya. Fatimah pula yang mantan angkatan sekelas di UI. Iya kan? Nah, kena muka orang, masuk koran, viral di video. Ini perbuatan tercela apa enggak? Masa seorang pemimpin meludah sembarangan? Jadi saudara ya, alasan perbuatan tercela ini bisa kemana-mana. Luas sekali. Ya kan, termasuk meludah pun bisa menjadi perbuatan tercela. Soal apakah nanti saudara diputus melanggar apa tidak di DPR, itu soal kedua, itu soal politiknya. Tapi ini alasannya dulu. Ya, jadi alasan pertama tadi alasan hukum pidana. Yang kedua ini alasan etika. Alasan etika. Nah, termasuk misalnya alasan etika itu Anda dianggap melanggar sumpah jabatan. Nah, sumpah jabatan kan Anda bersumpah demi Allah. Oh, itu luas sekali sumpah jabatannya. Semua soal bisa dikaitkan melanggar sumpah jabatan. Sumpah jabatan pasal 9. Nah, sumpah jabatan itu demi Allah saya bersumpah memenuhi kewajiban presiden ya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Itu kan luas sekali. Ya kan? Memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi semua soal bisa dikaitkan dengan melanggar sumpah dan itu adalah tercela. Nah, ya, jadi ini adalah alasan yang paling luas dibandingkan dengan alasan yang 4 tadi. Nah, kemudian alasan yang nomor 3 adalah yang saudara sebut tadi, alasan administrasi. Jadi kalau presiden, wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat, ya, tidak lagi memenuhi syarat, ya, jadi misalnya sakit, ya, apalagi, nah itu bisa menjadi alasan bagi DPR untuk menyatakan pendapat bahwa presiden ini nggak memenuhi syarat lagi. Nah, tidak lagi memenuhi syarat misalnya karena sakit fisik maupun psikis. Nah, gitu misalnya. Bisa juga psikis kan. Jadi sedeng. Nah, ngomong aja sudah nggak nyambung. Ya, mumpung jadi alasan-alasan demikian itu bisa saja dijadikan pertimbangan untuk pernyataan pendapat DPR RI, yang pernyataan pendapat DPR RI itu sebelum diajukan ke MPR dibawa ke MK dulu. Maka fungsi MK mengkonfirmasi benar nggak anggapan itu. Baik untuk kategori pidana yang 4, perbuatan tercela tadi, ya kan? Dan juga soal yang terakhir ialah berubah tidak memenuhi syarat lagi. Sebenarnya kalau di DPR sudah ada pernyataan pendapat mayoritas gitu, ya sudah mudah, ya kan? Sudah mudah dibawa ke MPR. Hanya konfirmasi MK untuk memastikan bahwa ini tidak semena-mena, tidak zalim hanya gara-gara presiden tidak menguasai dukungan mayoritas di DPR, dia dikerjain secara tidak seharusnya, gitu ya. Ini jadi mekanisme impeachment ini sebenarnya melindungi presiden. Nah, maka dalam buku saya sudah jelaskan sejarah ya. Impeachment ini adalah sarana untuk melindungi
posisi presiden dalam sistem pemerintahan presidentil. Nah, itu sebabnya impeachment di MK itu memperkuat posisi presiden. Buktinya di Amerika sampai sekarang belum pernah ada yang berhasil di impeach, berhasil ditopol, diberhentikan karena mekanisme impeachment. Dan sejarah lahirnya MK juga terkait ya dengan pemberhentian Presiden Gus Dur. Sesudah Presiden Gus Dur diberhentikan, timbul perdebatan. Harus ada forum untuk mengadili hukumnya dulu. Maka disepakatilah dibentuk pengadilan. Nah, dinamain MK. Baru sesudah itu dicarikan apalagi pekerjaan MK. Nah, jadi ide pertama itu kaitannya dengan impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, akibatnya begitu undang-undang tentang MK mau dibentuk, nah ini ada kasus di zaman Megawati jadi presiden, di mana ya Megawati itu timbul kasus Bulog Gate, Sukhoi Gate, yaitu Rini Suwandi itu melakukan tindakan pembelian Sukhoi, pesawat Sukhoi tidak sesuai prosedur. Maka timbul namanya Sukhoi Gate. Sukhoi Gate ini dijadikan alasan para oposan untuk impeachment. Maka di koran impeachment, pokoknya Sukhoi Gate. Nah, bersamaan dengan itu sudah menjelang bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2003, padahal di dalam Undang-Undang Dasar disebut Mahkamah Konstitusi sudah harus terbentuk sebelum 17 Agustus 2003. Sampai bulan April, RUU MK itu belum diserahkan oleh DPR, oleh pemerintah, dalam hal ini menterinya Yusril, ke DPR. Nah, ini jadi masalah, padahal sudah mepet waktunya. Nah, saya kebetulan bertemu dengan Menko Polkam, yang waktu itu SBY. Nah, saya terangkan bahwa ini ada masalah ini. Kalau tidak diluruskan, ini terlambat ini. Sekarang sudah mau bulan Mei, saya bilang, ya kan? Nah, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus berarti cuma 3 bulan. Padahal MK menurut Undang-Undang Dasar harus sudah terbentuk sebelum 17 Agustus. Jadi saya meyakinkan Menko Polkam untuk meyakinkan Presiden Megawati bahwa kehadiran MK itu bukan ya menyulitkan presiden, tapi membantu memperkuat posisi presiden. Saya bilang begitu. Saya terangkan ini semuanya. Jadi kalau ada MK, dia tidak bisa diberhentikan semena-mena seperti Gus Dur. Maka penting MK ini segera dibuat, maka undang-undangnya harus segera dikirim ke DPR. Maka sesudah saya bicara begitu, akhirnya Pak SBY, saya nggak tahu bagaimana kesimpulannya, itu cepat-cepat maka saya diangkat menjadi tim ahli di pemerintah, tapi diangkat juga tim ahli di DPR untuk merancang undang-undang tentang MK. Saya dapat honor 2, dari DPR dapat, dari pemerintah dapat. Nah, jadi saya ikut menyusun itu undang-undang tentang MK yang pertama. Dan akhirnya saya pula jadi ketua MK yang pertama. Gitu. Jadi saudara-saudara, sejarah lahirnya MK kita di Indonesia itu ada kaitan dengan isu impeachment. Ya. Nah, sayang impeachment-nya belum pernah kita praktekkan gitu. Makanya saudara Kumail, bagaimana ini saudara harus berjuang ini supaya ada kasus ini. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik, terima kasih banyak, Prof. Silakan teman-teman, masih ada lagi? Kartu mandiri udah ya. Oh, ada nih 2 nih, Prof. Drian dan Edmond. Silakan Drian. Terima kasih kesempatannya, Bu Rian. Terima kasih juga atas penjelasannya, Prof. Jimli. Izin bertanya mengenai pemindahan ibu kota, Prof. Seperti kita tahu, pemindahan ibu kota itu dasar hukumnya itu masih kita bisa lihat berdasarkan undang-undangnya. Nah, semisal dalam kasus, Prof, terjadi ada yang membawa
pengujian undang-undang IKN ini ke MK dan MK memutuskan bahwa itu secara formil bertentangan, Prof, sehingga harus dibatalkan istilahnya. Nah, apakah implikasinya bisa membuat proyek IKN yang sudah berjalan ini menjadi dihentikan atau seperti apa? Dan bagaimana pandangan Profesor mengenai apakah ada kemungkinan produk hukum lain yang dianggap lebih kuat daripada undang-undang itu untuk melindungi kepentingan IKN ini, Prof? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Drian. Undang-undang IKN kan sudah jadi, tinggal dilaksanakan. Iya. Undang-undang IKN itu sudah jadi, tinggal formalitas pemerintahannya yang belum ditetapkan. Tapi aturan mengenai bangunan hukum dari IKN sudah, tinggal timingnya, kapan pindahnya. Itu cukup dengan kepres saja pada saatnya. Maka sekarang belum ada pemerintahan daerah di sana, yang ada baru otoritas untuk membangun dulu, ya kan? Nah, jadi tergantung nanti perubahan. Kalau presidennya sudah ganti, bisa aja ada hitungan-hitungan baru. Nggak mungkin ini duitnya dari mana, gitu misalnya. Atau untuk duitnya sih sudah cukup, istananya sudah, DPR dan MPR-nya sudah, tinggal sidang aja di sana. Jadi dia baru pusat pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan aja. Tapi untuk kegiatan ekonomi belum. Nah, bisa aja jadi dari sini pindah ke sana, targetnya kan 17 Agustus 2024 sudah di sana. Nah, tapi akan timbul masalah nanti, PNS pindah bolak-balik, hari Jumat ke Jakarta, hari Minggu sore balik lagi ke sana, tiba-tiba jadi mahal. Jadi sesudah setahun 2 tahun dihitung-hitung ulang, waduh ini nggak realistis ini, ya kan? Nah, jadi tidak mungkin semuanya pindah sana, terlalu mahal biaya operasionalnya. Bukan biaya pembangunannya aja, tapi biaya operasional. Jadi, tapi yang biaya operasional ini belum pernah ada yang menghitung dampak sosial, ekonomi, biaya operasional kalau udah pindah, ya kan? Kan itu kan masih hutan semua itu. Nah, nanti pada pindah sana semua, baru setahun pertama itu akan dievaluasi. Bisa aja kemungkinan undang-undangnya diubah, tidak jadi ibu kotanya di sana. Dia menjadi kota khusus saja. Kota industri kah, kota apa, tapi bukan ibu kota, bisa aja. Tergantung perubahan politik. Ini yang ditakutkan Jokowi. Makanya dia ngotot ini gitu loh. Nah, dia mau pastiin presidennya akan datang yang melanjutkan dia punya program. Ya maunya dia begitu. Tapi kan susah kita ini. Ya. Orang Indonesia ini gampang lupa pada masa lalu gitu. Jadi ini belum tentu IKN itu akan stabil sampai benar-benar terbentuk 20 tahun ke depan. Banyak sekali faktor yang agak sulit dipaksakan. Ya, tapi untuk tahap awal sekarang dia sudah sah, undang-undangnya udah jadi. Undang-undangnya udah jadi. Jadi kalau bertitik tolak dari undang-undang yang ada, maka agenda yang sedang dirancang pemerintah bisa dibayangkan 16 Agustus 2024, tadinya mau 16 Agustus 2023. Rupanya sudah mulai realistis, diperpanjang 16 Agustus 2024. Itu pidato kenegaraan RAPBN itu sudah di IKN. Nah, sehingga pelantikan presiden 20 Oktober 2024 juga sudah di sana. Gitu. Maka dibayangkan bahwa ini kan politik juga susah ya. Masa presidennya dilantik sudah di sana, tiba-tiba dia langsung tahun depannya dia ubah lagi undang-undang. Nggak mungkin juga. Ini kan tenggang rasa. Jadi sangat banyak faktor yang masih harus dihitung. Ya, nggak bisa kita pastikan pasti IKN ini jadi dan pasti akan pindah mutlak.
nggak bisa juga. Tapi kalau kita bilang pasti ini akan berubah oleh presiden baru, ya nggak bisa juga, karena presidennya udah dilantik di sana tanggal 20 Oktober. Gitu loh. Nah, dan dia sudah punya istananya pasti bagus. Dia sudah tidur situ. Tidurnya ternyata enak. Nah, kan susah juga. Ya kan? Cuma harus ada hitung-hitungan, evaluasi ulang ya dampak sosial ekonomi dari IKN-nya, yang ini belum dihitung sama sekali. Yang tadi saya bilang, itu pasti orang-orang ini datang dan pergi, Jumat sore balik ke Jakarta, Minggu sore balik ke sana. Jadi pesawatnya itu menumpuk dengan segala akibatnya. Nanti ada yang berantem, ada yang kebagian tiket ribut di pesawat, gitu-gitu. Lalu ada pesawat jatuh, 100 orang meninggal misalnya, banyak keributan. Pasti itu nanti mengundang keharusan evaluasi. Ternyata ini terlalu memaksakan diri, nah, maka dikurangi, nggak usah semuanya. Udah presiden aja yang berkantor di sana, ya kan, sama menteri, sama MPR, DPR, dan DPD. Nah, gitu aja, yang lain belakangan. Ada komprominya nanti, tapi nggak bisa kita baca sekarang, belum bisa. Biar aja dulu. Ya kalau nggak begini juga nggak jadi-jadi. Sebenarnya ada gunanya juga orang kayak Jokowi ini ngotot ya. Kalau nggak ngotot nggak akan jadi-jadi tuh. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal dipindah ibu kota ini. Nah, cuma karena obsesinya Bung Karno ke Kalimantan, maka dia juga mau ke Kalimantan. Kalau saya sih nggak usah lah, di Jawa aja lah, cukup di Bogor, apa di Depok, apa di Bojonggede sana, atau di mana. Ya kan masih banyak wilayah kosong di Pulau Jawa ini, ya kan? Atau kalau enggak Madura sekalian dah. Nah, pasti senang tuh orang Madura. Ya, oke, kita lihat nanti perkembangannya. Yang jelas undang-undangnya sudah sah. Oke, ada lagi terakhir? Ya, terakhir Edmond, silakan. Oke, sebelumnya makasih Bu Rian dan juga Prof. Jimli atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Prof, nama saya Edmond Wang Triputra. Di sini saya izin bertanya 2 pertanyaan Prof. Yang pertama itu tentang kalau misalnya seorang presiden itu ingin dimakzulkan dengan dalil dia melakukan korupsi Prof. Nah, apakah ketika si MPR dan DPR ini untuk mengajukan permohonan ke MK itu udah harus terbukti Prof, presiden ini sudah terbukti korupsi. Jadi sehingga udah ketika diajukan ya udah berarti tinggal memutus apakah dia bersalah atau enggak, atau sebenarnya pembuktian terkait presiden melakukan korupsi itu sejatinya tuh dilakukan oleh MK. Jadi si MPR dan DPR ini hanya memohonkan atas dasar dugaan gitu Prof, bahwa presiden ini ada kemungkinan untuk melakukan korupsi ataupun sedang melakukan korupsi gitu Prof, sehingga pembuktiannya nanti dilakukan di MK gitu Prof. Karena juga kan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi itu kan sejatinya pembuktian terbalik ya Prof. Jadi apakah bakal dibuktikan di MK? Terus pertanyaan saya yang kedua Prof, itu tadi sempat disinggung juga tentang IKN. Nah, setahu saya kan sekarang udah keluar peraturan baru ya Prof, peraturan kepala otorita daerah ibu kota negara yang baru kan Prof. Nah, itu tuh menurut saya sedikit membingungkan juga karena dari peraturannya sendiri itu dia tuh di pasal 1-nya kalau nggak salah dia udah ngomong kalau IKN ini bakal setara kementerian. Tapi kan kita tahu ya IKN ini kan dibangun di Kalimantan Utara yang dia itu juga masih dalam taraf daerah kan Prof. Dan untuk peraturan kepala badan otorita ini dia ditandatanganinya oleh Yasona Lawli selaku Menteri Hukum dan HAM, dan untuk peraturan kepala daerah itu biasa ditandatanganinya oleh gubernur. Nah, dalam hal ini tuh sebenarnya posisi peraturan kepala otorita ini di mana sih Prof dalam peraturan dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang P3 gitu Prof. Terima kasih. Ya, itu di undang-undang disebut memberi delegasi kewenangan regulasi apa enggak kepada kepala IKN. Kalau undang-undang menyebutnya begitu, maka dia sah. Itu delegated regulation namanya itu. Peraturan yang didelegasikan berdasarkan undang-undang, legislative delegation of rule making power. Saya tidak tahu apakah di undang-undang IKN eksplisit disebut enggak kepala IKN berwenang mengatur. Nah, gitu. Ada kata-kata begitu. Kalau memang dikasih begitu kalimatnya, berarti sama posisinya dengan lembaga-lembaga negara atau kementerian negara yang oleh undang-undang diberi kewenangan mengatur. Kan misalnya MK.
ketentuan lebih lanjut dari pasal sekian diatur oleh MK, maka terbit PMK. Kalau di Mahkamah Agung, Undang-Undang Mahkamah Agung itu bunyinya ketentuan lebih lanjut dari pasal 26 diatur oleh MA, maka terbit Perma. Kalau di BI, ketentuan lebih lanjut dari pasal 60 diatur oleh BI Bank Indonesia, maka terbit PBI namanya. KPU begitu juga, terbit per KPU karena ada delegasi. Ketentuan lebih lanjut dari pasal 60 diatur oleh KPU. Nah, jadi ada nggak kalimat kayak begitu menyebut di Undang-Undang IKN itu bahwa Kepala IKN diberi kewenangan regulasi? Kalau ada, maka dia sama statusnya dengan lembaga-lembaga yang tadi saya sebut sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang setara dengan PP, dengan Perpres gitu. Karena berdasarkan undang-undang. Bisa juga peraturan dari IKN itu bukan mendapat penugasan langsung dari undang-undang, tapi berdasarkan PP. Nah, peraturan pemerintah tentang IKN mengatur ketentuan lebih lanjut dari pasal sekian peraturan pemerintah ini diatur oleh kepala otorita. Nah, gitu. Maka status dari peraturan kepala otorita itu secondary regulation di bawah PP. Nah, jadi subdelegasi namanya. Jadi kalau yang undang-undang memberi delegasi kepada peraturan di bawahnya, itu namanya delegation, delegated regulation. Tapi kalau regulasi di bawahnya itu yang mendapat delegasi, mendelegasikan kembali ke bawahnya, itu namanya subdelegation, subdelegated regulation. Nah, itu secondary. Nah, jadi tetap aja, tapi dia berada di bawah levelnya PP atau di bawah levelnya Perpres yang memberi subdelegasi itu. Nah, gitu. Nah, dengan menteri tadi, jadi kalau dia subdelegasi, dia setara dengan peraturan menteri. Kan peraturan menteri suka begitu. Undang-undang menyebut ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP, lalu PP menyebut ketentuan lebih lanjut pasal ini diatur oleh menteri. Jadi peraturan menteri itu subdelegation. Jadi dia setara dengan peraturan dari kepala IKN tadi, dan karena itu juga IKN itu dianggap setara dengan menteri. Gitu. Lalu Yasona Lauli sebagai Menteri Hukum dan HAM ya tentu berfungsi sebagai yang mengadministrasikan dalam hal ini pengundang-undangannya ya sesuai dengan perintah undang-undang. Gitu ya. Oke. Cukup, Bu Rian? Baik, cukup ya Prof. Dan ya cukuplah. Ya, baik. Ya, saya ucapkan selamat ya semuanya. Ya. 300 lebih mahasiswa, mudah-mudahan saudara mendapat inspirasi bukan hanya dari kuliah ini materi konkretnya, tapi yang penting saudara baca buku-buku untuk menambah pengetahuan yang perkembangannya cepat sekali sekarang ini. Dan saya harap Anda terus akrab dengan buku, termasuk buku dosen-dosen. Begitu juga buku saya. Masa buku saya sudah 75, lihat kemarin kan diluncurkan. Saya meluncurkan pembangunan Jimli Book Corner di 1000 perguruan tinggi. Baru mulai 10 kemarin diluncurkan. Mudah-mudahan buku saya jadi bacaan. Terima kasih ya semuanya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Jimli atas kuliah penutup hari ini. Demikian kuliah kita hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi daftar hadir ya. Dan ada 2 link, jadi jangan salah ya. Yang satu untuk kelas hukum acara MK, satu lagi untuk kelas peradilan konstitusi. Baik, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sehat selalu ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat selalu, Prof.